Kami dari kelompok 9 mempresentasikan implementasi iceberg effect pada bidang pendidikan. Pengertian umum iceberg effect. Fenomena iceberg effect adalah metafora di mana masalah yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari akar masalah sebenarnya. Bagian terbesar dari masalah tersembunyi di bawah permukaan hidden invisible memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebabnya. Misalnya perilaku buruk atau nilai akademik yang rendah seringkali merupakan gejala dari krisis yang lebih dalam dan kompleks, memerlukan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor tersembunyi yang memengaruhi kinerja siswa. Yang pertama ada teori ekologi Bro Van Banner 1979. Perkembangan siswa dipengaruhi oleh lapisan sistem yang saling terkait, mulai dari mikrosistem, keluarga, dan sekolah, hingga makrosistem budaya dan struktur sosial ekonomi. Kemudian kedua, teori keamanan psikologis. Lingkungan yang aman secara psikologis mengurangi ketakutan dan penolakan dan kritik, sehingga meningkatkan ketahanan terhadap stres dan kemampuan belajar. Ketiga, kesimpulan integratif. Masalah akademik tidak berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi kompleks lingkungan sosial, emosional, dan struktural siswa. Studi the profile of student safety, the profile of a student social, emotional, and academic dimension. Metodenya ada 613.744 siswa usia 15 tahun. Cakupannya ada 80 negara. Datanya OECD PISA 2022 membandingkan profil siswa yang merasa aman versus tidak aman di sekolah berdasarkan dimensi sosial, emosional, dan akademik. The tip of iceberg. Siswa sering terlambat datang ke sekolah dan melakukan absen tanpa izin. Bolos jadinya pengulangan kelas karena tidak memenuhi standar akademik, tidak naik kelas. Kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan harian di kelas dan diskusi pembelajaran. Perspektif umum secara sekilas, gejala-gejala ini sering dianggap sebagai masalah kemalasan atau kurangnya motivasi akademik murni, tanpa melihat faktor-faktor tersembunyi di baliknya. Hidden iceberg, faktor emosional, tingkat stres yang sangat tinggi, kurangnya kontrol terhadap emosi, ketidakpuasan terhadap kehidupan, kecemasan berkelanjutan. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial, pengalaman menjadi korban bullying, kurangnya dukungan dari guru, tidak ada rasa memiliki sense of belonging, keterasingan sosial. Yang ketiga, faktor struktural, sel keluarga ISIS rendah, kesenjangan ekonomi, hambatan budaya, dan kurangnya akses sumber daya. Pendekatan komprehensif, mengubah fokus dari sekedar menghukum perilaku indisipliner menjadi memberikan dukungan emosional dan psikologis yang komprehensif kepada siswa, menerapkan kebijakan anti kekerasan dan anti bullying yang adaptif, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, melibatkan para keluarga dan guru secara aktif untuk membentuk jaring pengaman atau safety net sosial bagi siswa yang rentan menghadapi masalah. Fungsi dari tim kami, sekolah tidak hanya menilai rapor akademik, tetapi juga melakukan asesmen berkala terhadap kesejahteraan psikologis siswa melalui survei dan observasi terstruktur. Guru dilatih untuk mengidentifikasi gejala gunung es melalui pelatihan khusus agar dapat merespon perilaku negatif dengan bantuan dan dukungan, bukan sekedar sanksi disiplin. Kegiatan sekolah yang menjembatani kesenjangan sosial ekonomi antar siswa, membangun rasa persaudaraan dan mengurangi stigma sosial. Saran untuk penelitian selanjutnya, diperlakukan penelitian longitudinal untuk melacak efek jangka panjang dari intervensi emosional terhadap perbaikan nilai akademik siswa secara sistematis. Penelitian lanjutan dapat menguji aktivitas integrasi kecerdasan buatan AI untuk membuat tanda-tanda stres tersembunyi dari pola perilaku siswa di lingkungan kampus atau sekolah. Fokus pada efektivitas kebijakan sekolah inklusif di negara-negara berkembang dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sumber daya yang terbatas. Terima kasih dari kelompok kami.